Bagaimana bertahan di abad 21? Seiring dengan iklim ekonomi yang berubah, keterampilan yang kita miliki harus menyesuaikan. Apalagi kalau kita ingin menjadi manusia yang dapat berkembang dan beradaptasi di tengah pusaran inovasi di abad 21 ini. Kejadian akhir-akhir ini rupanya memaksa kita untuk memilah keterampilan apa yang mulai tidak relevan dan keterampilan baru yang harus mulai kita pelajari. Keterampilan baru ini oleh banyak orang dan ahli disebut keterampilan abad 21. Perubahan pasar tenaga kerja memaksa individu untuk memiliki keterampilan abad 21. Individu diharapkan punya kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan literasi, serta berhitung yang baik. Perubahan pasar tenaga kerja ini sempat menyebabkan masalah ketersediaannya. Pada tahun 2014, lebih dari sepertiga perusahaan secara global melaporkan kesulitan dalam mengisi lowongan pekerjaan karena kekurangan pekerja yang memiliki keterampilan utama abad 21. Dalam contoh lain, sebanyak 24 negara yang tergabung dalam Program for the International Assessment of Adult Competencies (PEIAC) melaporkan bahwa sebesar 16% dari orang dewasa memiliki kemampuan literasi yang rendah. Sebesar 19% memiliki kemampuan berhitung yang rendah. Dan hanya sebesar 6% orang dewasa yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah menggunakan teknologi. Sekarang tahun 2020. Masih ada sisa 80 tahun lagi menuju abad 22. Jadi, tidak ada salahnya untuk memulai mempelajari keterampilan-keterampilan yang banyak orang bilang akan membantu bertahan di abad 21. Pada tahun 2015, World Economic Forum New Vision for Education Report melaporkan terdapat 16 kompetensi utama abad 21 yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Pertama adalah literasi dasar. Literasi dasar merepresentasikan bagaimana pekerja menerapkan keterampilannya di pekerjaan harian. Keterampilan ini menjadi fondasi yang dibutuhkan pekerja sebelum mengembangkan kemampuannya. Literasi dasar mencakup kemampuan literasi, berhitung, literasi sains, literasi TIK, literasi keuangan, literasi sipil, dan kebudayaan. Kedua adalah kompetensi, atau kemampuan pekerja menghadapi tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks. Kemampuan ini mencakup berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Sebagai contoh, berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi situasi, ide, juga informasi dalam merespon masalah yang dihadapi. Sementara kreativitas adalah kemampuan untuk berimajinasi dan merancang cara yang inovatif dalam menyelesaikan masalah, menjawab pertanyaan, atau mengungkapkan makna. Tak ketinggalan, kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang melibatkan koordinasi dengan orang lain berguna untuk menyampaikan informasi dan menyelesaikan permasalahan kolektif. Kompetensi seperti ini sangat penting bagi tenaga kerja abad 21 yang menekankan pada kemampuan mengevaluasi dan menyampaikan pengetahuan secara kritis dalam kerja tim. Ketiga adalah kualitas karakter. Kualitas karakter menggambarkan bagaimana pekerja memahami perubahan lingkungannya. Kualitas karakter meliputi rasa ingin tahu, inisiatif, kegigihan, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kepekaan sosial, dan budaya. Di tengah situasi perubahan pasar, kualitas seperti ketekunan dan kemampuan beradaptasi menentukan keberhasilan dalam menghadapi kesulitan. Rasa keingintahuan dan inisiatif berfungsi sebagai titik awal untuk menemukan konsep dan ide baru. Kepemimpinan dan kesadaran sosial budaya menjembatani interaksi sosial orang lain dengan cara yang sesuai norma sosial, etika, dan budaya. Meskipun namanya keterampilan abad 21, bukan berarti keterampilan-keterampilan itu bersifat mutlak.
Ada beberapa keterampilan yang sangat dibutuhkan dari tahun-tahun sebelumnya, namun tidak terlalu dibutuhkan pada tahun 2020. Berikut adalah keterampilan yang paling dibutuhkan di tahun 2020 sesuai dengan peringkatnya. Pertama, pemecahan masalah kompleks. Kedua, berpikir kritis. Ketiga, kreativitas. Keempat, manajemen orang-orang. Kelima, koordinasi dengan orang-orang. Keenam, kecerdasan emosional. Ketujuh, penilaian dan pengambilan keputusan. Kedelapan, orientasi layanan. Kesembilan, negosiasi. Kesepuluh, fleksibilitas kognisi. Para siswa atau para pekerja tentu bersemangat mempelajari berbagai keterampilan ini. Yang sedang bingung dalam memilih keterampilan apa untuk dipelajari, yang sedang mencari pekerjaan, semoga video ini dapat memberi sedikit gambaran. Doa terbaik untuk kita semua.